Nah, Aku curi. uh, Oke, selamat. halo, selamat siang. Selamat Perkenalkan, siang. apa suara saya terdengar? Dengar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pavita Livia Klastika dengan NIM 2018-0700 dan 0051. Dan ini rekan saya. Saya Boya dengan NIM 2018-0700-0135. Kami akan menjadi pewawancara Anda pada kegiatan wawancara hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai inform konsen pada kegiatan wawancara hari ini. Panggilan ini akan kami rekam sebelumnya sebagai dasar bahan penilaian kami dalam pengambilan mata kuliah metode observasi wawancara. Rekaman ini akan kami berikan kepada dosen kami yang hanya digunakan untuk kepentingan tugas kuliah saja. Apakah Anda sebelumnya bersedia apabila panggilan ini direkam? Bersedia. Oke, baik. Selanjutnya, data dan informasi yang Anda sampaikan pada kegiatan wawancara akan kami jaga kerahasiaan datanya dan hanya digunakan untuk kepentingan proses perkuliahan aja. Selama masa wawancara ini, Anda diperbolehkan untuk tidak menjawab pertanyaan, menghentikan proses wawancara apabila Anda merasa terganggu, dan juga Anda berhak untuk menolak data Anda digunakan atau dihapus ke dalam praktikum. Sebelumnya, apa Anda bersedia untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini? Bersedia. Oke, Aku baik. bersedia. Kalau bersedia, saya ingin menginformasikan kembali wawancara hari ini terkait dengan rekrutmen calon asisten dosen berlangsung sekitar 30-40 menit. Sebelumnya, sebelum dimulai, apakah Anda ingin bertanya terlebih dahulu? Enggak ada sih. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan memulai proses wawancara pada hari ini ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Irida. Oke. Nama aku Emilia Benaya Kemesa Mesti. Perlu pakai NIM? Boleh. Oke, NIM aku 2019-0305-0035. Baik. Sekarang Emel itu mahasiswa di Atmajaya, fakultasnya bidang apa? Aku Fakultas Pendidikan dan Bahasa, prodinya PGSD. Baik. Sebelumnya ada hal yang Emel ketahui mengenai asisten dosen seperti apa? Yang aku tahu sampai sejauh ini sih tentang ya asisten dosen tuh kayak mahasiswa yang punya prestasi tinggi untuk bantu seorang dosen ya, itu sih. Oke, baik. Boleh diceritakan tujuan Emel untuk mendaftar menjadi asisten dosen untuk apa? Yang pertama tuh aku pengen cari pengalaman yang lebih ya. Terus juga Baik. bisa lebih dekat lagi sama semua mahasiswa juga. Terus juga aku pengen ngelatih cara speak aku. Karena kan suka grogi kan kalau di depan gitu. Jadi aku pengen cobain gitu. Oke, Itu baik. aja sih. Saat ini, apakah Emel sedang tergabung dalam organisasi? Bisa organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus? Iya, tapi di luar kampus ya aku gabungnya. Oke. Bisa diceritakan mengenai organisasi yang dilakukan oleh Emel dan juga peran Emel dalam menjalankan organisasi tersebut? Oke. Jadi organisasi yang aku gabung ini itu organisasi orang muda Katolik di gereja. Itu peran aku di dalam organisasi ini sebagai bendahara. Terus juga OMK ini tuh isinya tuh orang-orang muda Katolik di gereja ini gitu. Baik, bisa diceritakan mungkin lebih mendetail lagi peran Emel sebagai bendahara seperti apa saja ya? Oke. Yang kita ketahui kan kalau bendahara tuh pasti kan urusannya dengan uang ya. Jadi tugas aku itu cuma ngurusin uang aja. Kayak misalkan kita cari dana, itu aku yang ngurus uangnya ya. Terus kayak Natal tahun lalu kebetulan juga kita jadi panitia Natal. Terus kebetulan juga aku jadi bendahara dan itu aku ngurusin kayak uang masuk, uang keluarnya, dan uang-uang sumbangan-sumbangan yang masuk. Terus juga bon-bon tagihan yang akan harus dibayar gitu. Oke,
Jadi dari bendahara saja tugas ML sudah banyak sekali ya, seperti mengurus dana, terutama ya dalam organisasi. Kemudian langkah-langkah apa saja sih yang ML lakukan dalam menjalankan peran ML agar sesuai dengan prosedur dari organisasi? Oh gini, kalau kan nulis UM itu kan juga agak ribet ya. Jadi aku bikin kayak 2 pembukuan gitu. Yang pertama untuk pemasukan, yang kedua untuk pengeluaran. Jadi mungkin emang agak ribet untuk penulisannya, tapi ini lebih efisien gitu karena biar nggak kecampur semuanya dan juga eh, jadi ketahuan gitu loh. Jadi biar nggak ribet gitu. Dan itu sih efisien banget sih menurut aku. Oke, jadi dari ML melakukan pembukuan itu lebih efisien ya untuk dilakukan seperti itu, benar? Nah, betul. Ya. Oke, kemudian hasil dari ML melakukan pembukuan itu apakah hasilnya sesuai dengan yang ML dan organisasi harapkan? Sesuai banget sih. Jadi eh, kan ya kata orang kan kalau ngitung uang kan agak ribet ya, tapi itu malah mempermudah sih menurut aku gitu. Oke, baik. Selama ML menjalankan tugas dan juga peran ML sebagai bendahara di organisasi OMK ya, Heeh. apakah sempat ada hambatan atau mungkin kesulitan ketika ML menjalankan peran tersebut? Boleh diceritakan? Oke, jalin perannya agak ya lumayan ribet sih karena kan aku bendahara itu kan ngurusin uang dan itu tuh bukan uang aku gitu kan. Terus juga uangnya itu nggak sedikit gitu kan. Terus tanggung jawab itu benar-benar besar banget sih kalau itu hilang ataupun apapun itu gitu. Pernah ada kesulitan nggak dalam menjalankan tugas tersebut? Kesulitan ya itu sih uh, benar-benar apa ya harus teliti sama bon-bon pengeluaran gitu karena setiap minggunya tuh ada pengecekan juga dari ketua gerejanya kan. Jadi kalau nggak sesuai itu bisa berabe sih, Oke. bisa masalah Bisa juga. diceritakan mungkin bisa diceritakan ketika ML melakukan kesalahan dalam melakukan tugas yang ML jalankan sebagai bendahara? Oke, jadi waktu itu pernah masalahnya itu aku uh, ada masalah yang uang pemasukan yang seharusnya itu dikasih ke gereja, tapi pemikiranku itu masuknya ke uang panitia. Nah, itu udah mendekati untuk laporan-laporan gitu kan. Nah, banyak informasi yang bilang kalau uang sumbangan itu tuh masuknya ke panitia. Jadi aku biasa aja kan, karena uang itu akan masuk ke panitia dan ternyata di uh, mendekati hari H untuk laporan, uang itu ternyata harus masuknya ke gereja. Nah, itu benar-benar kayak uang kita tuh benar-benar harus diserahin ke gereja bukan ke panitia dan sedangkan kita butuh uang itu gitu. Berarti dari cerita Anda mengatakan seperti ada masalah dalam komunikasi ya. Ya, betul. Oke. Kemudian solusi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya sih sebenarnya aku juga maksudnya ini tuh banyak yang ngomong gitu kan. Jadi aku banyak dapat informasi yang benar-benar sama persis kan. Dan teman-teman aku itu juga dengar kan. Terus solusinya sih ya paling kita ikutin prosedur aja. Jadi kita tetap ngasih uang itu ke gereja lagi. Kita maksudnya kita balikin uang itu dan kita cari dana lagi untuk cari kebutuhan uang yang akan kita pakai. Kemudian dari hasil solusi tersebut, evaluasi yang dilakukan oleh ML agar kejadian tersebut tidak terulang kembali apa ya? Bisa diceritakan mungkin? Lebih apa ya? Lebih perhatiin sih gimana cara prosedur keuangan yang ada karena sebelumnya memang aku kan belum berpengalaman kan. Terus juga aku harus lebih cari pengalaman lagi sih. Itu solusinya. Baik. Kalau misalkan boleh tahu, bisa diceritakan tidak komunikasi antara ML dan juga anggota-anggota dalam organisasi ML? Hubungan kita sejauh ini lancar-lancar aja ya.
uh, meskipun secara langsung, baik pun via WhatsApp ataupun sosial media lah itu kan, ya tetap baik-baik aja sih, lancar. Pernah ada hambatan mungkin dalam komunikasi ketika berkomunikasi dengan anggota organisasi lain? Kalau hambatan sih nggak ada sih ya sampai sejauh ini, masih lancar-lancar aja. Oke, belum ada hambatan ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Oke. Dalam perkuliahan, biasanya dosen mengasih tugas yang berbentuk seperti apa sih? Maaf, suaranya agak kurang jelas. Diulang ya. Ya. Dalam perkuliahan, tugas seperti apa sih yang diberikan oleh dosen biasanya? Biasanya kita kayak yang aku dapat ya sampai saat ini, misalkan minggu ini dikasih materi, minggu depannya kita harus buat PowerPoint. Terus kalau enggak kita buat makalah sih paling. Biasanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tadi itu berapa lama ya? Kurang lebih seminggu, kalau nggak 2 minggu itu. Seminggu. Paling sering sih seminggu. Karena deadline-nya juga seminggu mungkin ya? Iya. Dosen pernah memberikan tugas yang kamu anggap sulit nggak sih? Maaf, suaranya kurang. Apakah dosen pernah memberikan tugas yang kamu anggap lumayan sulit? Pernah sih. Jadi sebenarnya bukan sulit, cuman aku dikasih tugas. Kita nonton film. Dan film itu tuh dijadikan tugas. Tugas itu dikasih udah 1 bulan yang lalu. Jadi sampai detik ini tugasnya sama, tapi tuh persoalannya tuh kita carinya tuh harus yang benar-benar mendalam gitu. Kayak tentang prosedurnya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Lebih menganalisis film berarti ya? Ya. Kalau untuk mengerjakan tugas yang ini, apakah durasinya sama dengan mengerjakan tugas yang biasanya diberikan oleh dosen tadi? Oh, enggak. Jadi dia ngasih tugas sama seperti jam kuliah seperti biasa. Jadi batas waktunya cuma 2 jam aja gitu. Apa yang Anda lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Dari tugas yang kamu anggap sulit tadi, solusi apa yang kamu lakukan? Paling ini sih aku kayak kan ini kan filmnya sama ya. Jadi aku paling kayak cari jawaban-jawaban aku yang dari pertama aku kasih. Jadi aku ambil ringkas-ringkas lagi gitu. Jadi aku ambil ringkasannya terus aku tambahin lagi gitu sih. Apakah dengan solusi tersebut kamu mendapatkan nilai yang memuaskan? Untuk nilai aku masih kurang tahu karena penilaian itu belum dikasih sampai sekarang. Gitu, oke. Dalam perkuliahan pernah bekerja dalam kelompok atau tidak ya? Sering-sering kalau bekerja dalam kelompok. Sering. Apa yang akan Anda lakukan kalau ternyata salah satu teman satu kelompok Anda itu mengalami hambatan atau kesulitan? Paling kalau misalkan ya pasti kita backup sih ya kalau misalkan teman aku kalau misalkan ada nggak bisa nggak bisanya tuh karena dia nggak hadir ya otomatis aku backup gitu sih. Alasan Anda untuk membantunya itu kenapa ya? Karena kan ini kan tugas kelompok berarti kan nilai kita nilai bareng-bareng juga dan hasilnya juga untuk bareng-bareng jadi nggak ada salahnya untuk membantu. Boleh berikan contoh nggak dalam kelompok dan teman Anda mengalami
mengalami hambatan, lalu Anda menolongnya seperti tadi? Oke, kayak waktu itu pernah. Jadi kita di matkul itu ada tugas kelompok, tapi kita tuh mikirnya tugas ini akan dikerjakan minggu depannya, bukan minggu ini. Terus kita belum persiapin apapun itu, belum nyiapin barang-barang yang harus kita kerjain kan. Terus teman aku yang seharusnya bawa, dia nggak bawa kan. Jadi akhirnya kita kayak, yaudah kita patungan untuk beli itu langsung gitu sih. Apakah setelah usaha Anda tadi membantu teman Anda, hasil yang didapatkan memuaskan? Memuaskan, karena hasilnya yaudah kita pecahin bareng-bareng juga tugas itu. Oke. Waktu Anda diberikan tugas oleh dosen atau tugas kelompok, apakah Anda melakukan pengecekan ulang terhadap tugas tersebut setelah menyelesaikannya? Iya sih pasti ya. Iya sih, iya ya. Aku ngecek ulang juga sih karena tapi gimana ya? Sebenarnya tuh dari tugas ini tuh misalkan aku ngerjain tugas. Terus teman kelompok lain ngerjain tugas. Nah, itu tuh kita tukeran tugas. Jadi kita kerjain bareng-bareng gitu ya udah hasilnya memang kita ngecek lagi. Ya, gitu. Saling ngecek tugas masing-masing berarti ya? Ya. Alasan Anda melakukan hal itu kenapa ya? Karena mastiin sih kalau misalkan emang ada kesalahan juga itu kan berpengaruh sama nilai ya. Jadi kita harus benar-benar cek lagi itu tugas. Oke. Boleh ceritakan nggak pengalaman Anda ditegur atas kesalahan Anda saat Anda melakukan kesalahan kecil? Kesalahan kecil pas waktu di universitas. Iya, di perkuliahan. Perkuliahan. Aku pernah nggak ikut UAS waktu itu karena terlambat. Apa yang Anda lakukan setelahnya? Aku langsung ngadep ke ini sih, ke kepala prodi kan. Tapi karena aku terlambatnya udah lebih dari 30 menit, jadi aku tetap nggak boleh ikut UAS. Gitu. Lalu solusi yang Anda lakukan seperti apa? Ya sebenarnya udah aku ikutin peraturan yang ada aja sih. Karena kalau misalkan emang dilanggar juga itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Untuk meminimalisir kesalahan seperti tadi, solusi apa yang akan Anda lakukan untuk kedepannya? Yang pasti aku berangkatnya harus lebih cepat ya, karena jalanan kan kita kan nggak tahu kita nggak tahu kondisi jalan kayak gimana, jadi itu sih prepare waktu aja. Oke. Baiklah, kalau begitu wawancara untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Apabila ada info sebentar, Boya. Ada tambahan? Boya, sebentar. Ya, saya mau menambahkan bentar ya. Oke. Emel, saya mau bertanya. Tidak apa kalau misalkan saya menambahkan pertanyaan, Emel? Gak apa-apa. Silakan. Sebenarnya saya ingin menanyakan, boleh diceritakan tidak mengenai bagaimana Anda ketika mendapatkan tugas, Anda mempersiapkannya dari Anda mengerjakan tugasnya, kemudian proses pengumpulannya bisa diceritakan? Oke. Biasanya kan misalkan tergantung tugas ya. Kalau misalkan deadline-nya hari ini juga, ya berarti hari itu juga aku kerjain kan. Detik itu juga pas dikasih langsung aku kerjain. Tapi kalau misalkan kayak misalkan nih di tugas UAS kayak gini kan biasanya aku dapetnya yang kayak makalah-makalah itu kan, dan itu deadline itu masih panjang banget. Paling aku kayak cari referensi materi-materi yang ada sih, karena butuh banget biar makalah itu bagus juga sih gitu. Oke. Pernah ada bisa diceritakan apakah ada hambatan dalam mengerjakan tugas tersebut, dan dari hambatan misalkan dari pengerjaannya dan juga dari proses pengumpulannya?
Paling ini sih, misalkan nih aku ngerjain suatu makalah, tapi dari dosennya itu nggak ngasih ini penilaian gitu, kriteria penilaian. Jadi kan aku sendiri ngerjainnya agak bingung ya. Jadi takutnya kayak nilai aku malah, apa yang aku buat malah ngebuat nilai aku jelek gitu. Gitu sih hambatannya paling. Kemudian solusi yang Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Paling aku nanya teman-teman aku ya, kayak mereka buatnya kayak gimana, biar aku juga nggak salah gitu. Oke. Kemudian ke depannya apa yang ML, mungkin evaluasi yang Anda lakukan, yang pernah Anda lakukan, agar hal tersebut tidak terjadi kembali? Paling aku ini ya, kalau misalkan dikasih tugas kayak gitu, aku langsung nanya ke dosennya kayak gimana cara kriteria penilaiannya aja gitu. Oke, baik. Itu saja sih pertanyaan pertambahan dari saya. Boya mungkin mau menambahkan kembali. Oke, saya sudah cukup. Kalau begitu wawancara saya tutup ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Apabila nanti ada info tambahan, akan kami hubungkan langsung kepada Anda. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.